ここだ。ここって。バイク屋。開いちまった。あれ、警報とか鳴らねえんだ。ラッキー。かっけよく見るとこれ新品じゃねえな。え。メンテ中のバブだ。すげえカスタム。ホイール太。このバイクマイキーが乗ったらめっちゃかっけえだろうな。なんだ泥棒か？人がいた。誰の店に入ってんだ？こら逃がさねえぞ。こらどうする？お前どっかで見た顔だな。圭介か？新一郎君。ちょっとこたん、ちょっとこたん、ちょっとこたんなったー。 Pada wall skin, kita akan diperlihatkan Takemichi yang terkejut dan tidak percaya karena Valhalla adalah sebuah geng yang dibuat untuk Miki. Draken mengatakan kalau Takemichi juga berada pada insiden tersebut. Draken menjelaskan kalau 12 tahun yang lalu, saat Halloween berdarah, Toman diambil alih oleh geng Valhalla. Dan dengan Valhalla sebagai intinya, geng Tokyo Manji lahir kembali. Dan itulah Toman saat ini. Takemichi berpikir kalau Halloween berdarah adalah hari di mana Toman bentrok dengan Valhalla. Draken mengatakan kalau hari itu adalah kekalahan pertama Toman. Takemichi terkejut karena Toman kalah meskipun di sana ada Miki yang tak terkalahkan. Draken mengatakan kalau Toman kalah karena kesalahan Miki. Draken menyesal karena dia tidak menyadari beban yang Miki bawa di punggungnya. Di hari itu, Miki membunuh Kazutora. Meskipun begitu, Miki tidak pernah tertangkap karena Kisaki menyiapkan kambing hitam. Dan akhirnya, Miki telah jatuh. Toman dilahap oleh Valhalla. Ketuanya adalah Miki dan Kisaki sebagai wakil ketua. Dan organisasi tersebut menjadi sangat besar. Draken berpikir kalau alasan Kisaki masuk ke Toman dari awal adalah menargetkan Miki. Takemichi tidak percaya Miki membunuh Kazutora. Takemichi merasa Miki tidak mungkin membunuh orang. Draken mengatakan kepada Takemichi, apa kau jamin kau tidak akan membunuh Kazutora jika kau di posisi Miki? Jika dia adalah orang yang membunuh saudaramu dan di hari itu, Kazutora juga membunuh Baji. Takemichi sangat terkejut jika Kazutora membunuh Baji. Takemichi sekilas dapat melihat masa lalu. Ia melihat Baji mati dan Miki telah membunuh Kazutora. Setelah pulang menjenguk Draken, Takemichi tetap tidak percaya kalau Miki membunuh orang. Takemichi merasa saat dia berbicara dengan Draken, dia teringat dengan masa lalu, yang bahkan dia sendiri tidak ingat. Mulai dari Baji yang pingsan, Kazutora dan Miki yang berlumuran darah, meskipun Takemichi tidak tahu apakah semua itu benar. Takemichi juga melihat Miki yang menunjukkan ekspresi yang sedih di wajahnya. Takemichi mengatakan kalau dia harus menyelamatkan Miki. Di rumah Naoto, Naoto menjelaskan kalau pertarungan Halloween berdarah berakhir dengan kekalahan Toman. Penyebabnya karena Miki membunuh Kazutora. Ditambah Kisakilah yang merencanakan itu semua. Takemichi beranggapan kalau Miki membunuh Kazutora karena Kazutora telah membunuh Baji. Jadi, Takemichi harus menyelamatkan Baji. Kalau Takemichi melakukannya, Miki tidak akan membuat kesalahan dengan membunuh Kazutora. Naoto memberitahu Takemichi kalau misi dia kali ini adalah melindungi Baji Keisuke, sama halnya seperti misi saat menyelamatkan Draken. Takemichi mengatakan kalau mereka berdua harus berhasil. Naoto mengatakan kepada Takemichi kalau Takemichi mungkin sebenarnya orang yang luar biasa.
Naoto memohon kepada Takemichi untuk melakukan hal yang terbaik dan Takemichi kembali ke masa lalu. Panel selanjutnya, saat Takemichi di masa lalu, Takemichi menemani Hina pulang. Hal itu membuat Takemichi tidak percaya apa yang terjadi. Hina kemudian memberikan sebuah hadiah kepada Takemichi. Saat membukanya, hadiah itu seperti kalung yang sama dengan kalung yang Takemichi berikan kepada Hina. Takemichi kemudian mengingat masa depan kalau kalung yang diberikan oleh Takemichi adalah barang favorit Hina. Takemichi berterima kasih kepada Hina dan Takemichi akan menjaga pemberian Hina. Di bawah jembatan kereta api, Kazutora datang karena dia dipanggil oleh Draken. Draken mengatakan, bagaimana kalau kita membatalkan keributan ini? Draken tidak senang, entah Gentoman menang atau kalah. Draken juga tidak mengerti kenapa Kazutora dendam dengan Miki. Apalagi Miki telah memberikan saksi pendukung kepada Kazutora. Oleh karena itulah Kazutora bisa keluar dengan cepat di penjara. Kazutora menyuruh Draken untuk diam dan mengatakan kalau selama 2 tahun yang berharga Kazutora berada di penjara, Kazutora bukan lagi seperti dulu. Tapi Draken menganggap kalau Kazutora masih tetap teman Draken. Kazutora meninggalkan Draken dan memberitahu Draken. Kazutora meninggalkan Draken dan memberitahu Draken kalau Toman akan dihancurkan besok. Draken mengatakan kalau Miki tidak menginginkan hal ini. Selanjutnya, Miki merasa sedih karena semuanya tidak bisa kembali seperti semula. Miki berpikir jika itu Shinichiro, Miki ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Draken mengatakan siapa yang tahu, bicaralah pada motor CB250T sampai kamu puas. Selanjutnya, kita diperlihatkan Bajaya mengunjungi makam. Lalu, Kazutora berada di atas rumah. Mitsuya yang berada di dalam kereta, dan Hanma beserta para anggota Valhalla. Keesokan harinya, Takemichi dan Chifuyu berjalan. Takemichi berpikir jika besok adalah pertarungan terakhir. Sebelum hari pertarungan, Chifuyu mengajak Takemichi untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka berdua bertemu dengan Baji. Chifuyu meminta maaf kepada Baji karena telah memanggil Baji untuk datang ke sini. Baji mengatakan, apa kau belum cukup dipukuli Chifuyu? Chifuyu bertanya kepada Baji, apa kau sudah membongkar rencana jahat Kisaki? Berdasarkan penyelidikan Chifuyu, Kisaki adalah orang yang berbahaya. Chifuyu menyuruh Baji untuk tidak lagi berada di Valhalla. Baji hanya kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Chifuyu. Chifuyu merasa kalau Baji sungguh menjadi musuh Toman. Baji memberitahu Chifuyu untuk tidak percaya dengan orang lain selain temannya. Baji menyatakan kalau dia bagian dari Valhalla dan besok dia akan menghancurkan Toman. Takemichi kemudian ingin berbicara dengan Baji. Takemichi tidak tahu apa yang Baji inginkan dan tidak peduli dengan hal tersebut. Tapi Takemichi meminta tolong kepada Baji untuk selamat dan jangan mati besok. Karena Miki akan sedih jika Baji mati. Baji hanya mengatakan kalau Miki adalah musuhnya dan Baji akan membunuhnya besok. Takemichi memberitahu Miki tentang apa yang terjadi saat dia bertemu dengan Baji. Miki menceritakan kalau di taman ini dia sering bermain dengan Baji saat masih kecil. Yang mereka lakukan hanyalah berkelahi. Tapi mereka selalu baikan saat itu juga. Miki berpikir kalau mereka akan benar-benar bertarung kali ini. Takemichi meminta maaf karena tidak bisa membawa Baji kembali. Miki mengatakan kalau Takemichi tidak perlu minta maaf. Jika Baji tidak mau menyerah, ya mau tidak mau, Baji telah mengkhianati Toman. Besok adalah pertarungan antara geng Valhalla melawan Toman, dan semua anggota Toman dalam mode tempur. Miki menyatakan kalau dirinya sudah menyiapkan diri untuk yang terburuk. Takemichi berpikir kalau Miki tidak punya pilihan lain selain menghadapi Baji sebagai pemimpin Toman. Selanjutnya, kita diperlihatkan anggota Toman yang sedang berkumpul untuk memulai rapat pertarungan melawan Valhalla. Miki menyuruh mereka berkumpul. Miki mengatakan kepada mereka semua kalau besok geng Toman akan menghancurkan Valhalla. Valhalla memilih bertarung dengan Toman. Baji ada di pihak musuh. Tidak ada kata ampun untuk pengkhianat. Itu adalah prinsip Toman. Chifuyu merasa kalau ini sudah tidak bisa dihentikan. Miki kemudian duduk dan mengatakan kalau dia tidak bisa melawan Baji. Itulah jawaban Miki. Miki berteriak kepada seluruh anggota Toman untuk meminjamkan kekuatan mereka. Karena besok, Toman akan menginjak geng Valhalla.
dan membawa Baji kembali dari Toman. Takemichi, Chifuyu, dan yang lainnya senang dan bersorak dengan keras. Miki menyatakan kalau ini pertarungan akhir Toman. Kisaki berdiam diri dan mengatakan kalau inilah yang Kisaki inginkan. Miki meminta maaf kepada Draken dan bertanya apakah ini mendiskualifikasiku sebagai ketua. Draken hanya menjawab, sorakan ini adalah jawabannya kan? Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalau ada yang salah pada video ini, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revenger episode 18. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.